Halo semuanya, jumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan di bagian form ini, form tambah data. Jadi yang pertama kita akan ubah ini ya, tombolnya supaya jadi bagus gitu ya. Jadi tombol bagus itu dikarenakan saya sudah bikin di sini ketika dokumennya di load itu bikin sebuah button gitu yang bagus gitu. Sebenarnya seperti ini. Kita coba tambahkan. Kita akan coba modif ini dulu. Jadi yang sebelumnya kita taruh di sini, kita akan pindahkan. Karena tombolnya itu akan ditaruh di sampingnya ini ya, show entries gini. Jadi di bagian barang sini, di ketika dokumennya ini kita load gitu atau page-nya kita refresh, kita baru bikin si buttonnya gitu. Kita pakai jQuery juga, dokumen .ready. Jadi .ready itu artinya dokumennya lagi setelah di load atau sudah siap digunakan. Tuh. Dan kita bikin function ini. Kita akan bikin sebuah tombol. Nah, tombolnya ini kita akan taruh di mana gitu kan. Kita coba inspect elemen dulu. Kita akan taruh di setelah atau sebelum gitu. Sebelum di sini ada keterangan. Nah, ini. Nah, kita akan taruh di sini. Di sebelum data table.length ini, data table underscore length, kemudian sebelum label gitu. Nah, oke, kita akan coba bikin. Jadi perintahnya dot. Nah, dot itu ada selector buat kelas, kemudian spasi label karena saya akan menggunakan tag label kan, kemudian dot before sebelumnya. Tuh, sebelumnya kita akan bikin apa gitu kan. Sini kita akan bikin button. Nah, button di sini kelas btn btn primary. Nah, kemudian id sama dengan add gitu. Di sini tambah. Save. Kita refresh. Nah, muncul tombol tambahnya. Kita klik. Nah, selanjutnya kita akan bikin sebuah sebuah ID buat si ininya buat maksud buat ini. Jadi kita tuh membutuhkan sebuah ID untuk mengetahui kalau kita ID-nya ada banyak ini ya, ada banyak kolom. Ini kita mau tahu ini sama ini belum ada perbedaannya gitu kan. Nah, kita butuh membuatkan ID buat masing-masingnya. Nah, untuk membuat ID-nya kita menggunakan function kita bikin function JS. Jadi kita akan cari aja make ID jQuery gitu ya, make random ID jQuery misalkan. Nah, JS make. Nah, ini aja kita bisa menggunakan random string gitu ya. Karena random string ini digunakan di banyak tempat, maka kita nggak akan simpen di barang.js. Kita akan bikin sebuah file di sini. Di sini namanya kita akan bikin namanya adalah misalkan apa ya? Bentar. Kita juga bisa masukin dalam ini si SP admin. Tapi biar enak kita bikin new baru aja namanya custom gitu ya.
custom.js. Nah, custom.js ini akan di load di bagian template. Sini kita ganti namanya custom.js. Bentar. Custom. Di custom.js kita akan kopas saja fungsi ini. Kemudian make id kita akan masukin ke dalam si barang.js. Nah, di sini file id sama dengan make id. Nah, kemudian id ini kita akan pasangkan ke dalam si tl. Ini aja. Kita kelas sama dengan tl underscore. Nah, untuk id-nya kita bisa masukin seperti ini. Save. Kemudian kita coba reload. Apakah di setiap row-nya ini id-nya beda-beda? Kita coba cek. Nah, kita coba cek. Di sini masih kosong ya. Oke. Nah, kita coba make id, kita jalankan fungsinya. Oke, masih kosong. Kita coba cek di custom.js. Bentar. Oke, di sini length-nya kita belum isi ya. Jadi di sini kita akan isi aja angka 10. Kita refresh. Kita tambah-tambah, kita coba cek. Di sini ID-nya sudah ada ya, custom gitu. Jadi kemungkinan besar ID-nya berbeda-beda gitu. Selanjutnya kita akan membuat action post-nya gitu ya. Kita akan bikin action post-nya ketika si tombol ini dipencet, simpannya dipencet. Nah, tombol simpan dipencet, kita juga harus dapetin si ID-nya juga gitu loh, supaya enak gitu. Makanya di sini kita akan tambahkan ID. Ini kita tambahkan ID. ID sama dengan kita bisa namain dengan btn save underscore. Nah, underscore ID-nya bisa copy ini. Kemudian kita akan salin juga buat si pattern-nya. Nih. Sini saya namain btn cancel aja. Cancel. Nah, seperti ini. Untuk ID-nya sudah terbuat, kita akan bikin untuk si btn cancel-nya. BTN cancel-nya dulu. Jadi, kita bikin dokumen lagi. Sini dokumen dot ini ya, copy aja. Kemudian yang bawah ini kita copy. Nah, di sini yang akan kita klik adalah btn cancel ya. Dan cancel. Nah, untuk id class kita pakai titik. Kemudian functionnya ketika btn cancel dijalankan adalah kita menghapus ini yang baru ini kita hapus gitu. Di sini caranya tinggal kita file, kita nyari kelasnya, kelas TL, kelas ininya berapa gitu ya. Kan ID-nya sama kayak di sini toh. Tuh. Bisa kita gini sama dengan this. This itu artinya yang dipencet gitu. Apapun yang dipencet itu namanya this gitu ya. Atau parameter apa yang kita gunakan untuk trigger si JS-nya gitu. This di sini. This dot attl untuk kita akan dapetin dari ID-nya gitu kan. Di sini ID. Lama saya coba console log gitu. Log. Nah, kita coba reload di sini.
tambah, klik batal, nah muncul ID-nya kan. Nah, kita tinggal replace si bagian ini. Kita akan replace. Jadi kita tambahkan dot replace. Replace. Apa yang akan di replace diganti dengan apa gitu kan. Di sini yang akan di replace adalah btn save. Ini aku ganti dengan string kosong, nggak ada tanpa string gitu kan. Kemudian kan si kelasnya dapat nih, kita akan hapus aja gitu kan. Kita hapus karena ini baru dapat si TL-nya aja gitu kan, si ininya ID ini, kita perlu di sini saya ganti jadi TL underscore supaya datanya sama kayak di sini ya, muncul. Nah, selanjutnya di sini kan bentuknya kelas itu pakai titik selektornya plus kelas TL dot remove karena kita akan menghapus. Save. Kita coba. Nah, kita klik tambah batal. Nah, datanya hilang gitu. Misalkan saya misalkan saya hapus yang bawah yang kehapus. Misalkan di sini saya hapus yang atas yang kehapus. Jadi nggak semuanya kehapus gitu. Selanjutnya kita akan lanjutin untuk berisi button save-nya. Tapi sebelum button save itu kita bikin, kita akan bikin sebuah function buat get data si formnya. Di sini kita akan bikin function namanya misalkan get data aja, ya enak. Kemudian di sini saya akan tambahkan parameter si selektornya atau si row berapa sih yang akan diambil gitu kan. Di sini saya akan namain namanya kelas misal kelas TL-nya aja. Nah, selanjutnya kita akan bikin sebuah objek, misalkan di sini objek aja data sama dengan new object. Kemudian data dot ID, kita pasti butuhkan ID. Kita untuk ID kita akan isikan si selektornya sendiri. Ya toh. Selanjutnya sini ada nama, ada code dulu, kemudian ada nama. Nah, untuk code itu kita akan ambil dari si data ini gitu kan. Data yang di sini. Nah, untuk ngambilnya kita bisa seperti ini. Kita ngambil dari kelas ini dulu. TL-nya kita panggil underscore si ID-nya. Sini di selektornya kan. Selektornya atau ID-nya gitu kan. Kemudian kita perlu menambahkan atribut code gitu, kelas code. Code dot file gitu ya. Nah, ini untuk si yang bawahnya nama itu juga sama. Sini nama. Seperti ini. Kemudian kita akan return data. Nah, untuk ngeget ini kita akan panggil di bagian fungsi simpan. Nah, kita akan bikin fungsi simpan. Di sini btn save biasa. Kemudian di sini kelas TL-nya kita btn save. Nah, kita akan dapetin row-nya dulu. Si row-nya gini. Si row-nya aja. Jadi tanpa TL ID. Kemudian kita akan panggil kita akan ngambil si get data. Misalkan file data sama dengan get data dengan parameter ID. Seperti ini. Kemudian kita console.log
si datanya. Kita coba cek apakah berhasil atau tidak. Kita coba refresh. Kita coba inspect. Di sini saya kasih angka aja. Tuh. Kemudian di sini kita akan simpan. Nah, di sini ID-nya muncul, code-nya undefined sama name-nya undefined. Jadi belum ditemukan gitu ya. Nah, untuk di sini kurang underscore. Kita coba refresh lagi. Refresh lagi. Kita tambah. Sini kita simpan. Nah, code-nya sama name-nya sudah didapat. Tuh. Selanjutnya di sini kita tinggal aksi buat kirim data ke controller. Nah, jadi selanjutnya kita akan pindahkan dulu si bagian ini supaya ini cantik loh gitu. Jadi si barang ini nggak akan di load terus-terusan. Kita hanya loadnya kan di bagian si indeks barang atau ini di sini aja gitu. Dengan di tempat lain itu kan nggak akan dipanggil. Nah, kita bisa menggunakan trik kayak templating gitu. Kita akan bikin di sini. Ya hapus. Saya akan di dulu add. Nah, ini kita akan beri nama dengan nama JS. Gitu aja. Nah, kemudian si ini kita akan masukin ke dalam sini di bagian paling akhir tuh dengan nama ini. Nah, kemudian ini namanya JS seperti ini. Kita coba refresh dan hasilnya masih tetap sama tuh ya. Untuk si fungsi save-nya di bagian di bagian sini kita akan selesaikan di video selanjutnya. Bye bye.